banyak enaknya kalau kalau nge-review itu banyak enak. Kita nge-review kendaraan, contoh kita nge-review mobil. Itu kita coba tuh mobil. Dari mobil bagus sampai mobil jelek, tapi sayangnya mobil itu nggak dikasih. Berarti kalau review yang lain dikasih nih berarti nih. Kalau kita nge-review makanan, makan dapat, dibungkus juga dapat. Review kemarin nge-review burung, tapi nggak dikasih burungnya, karena mahal. Nah jangkrik, kalau jangkrik suruh bawa, buat apa jangkrik? Review jangkrik, kasih jangkrik udah bang, bawa jangkriknya, buat apaan? Masih dimakan? Harusnya sebelumnya pas nge-review burung dikasih burung, nge-review jangkrik dapat makanan burung kan gitu harusnya. Iya, tapi burung itu nggak dikasih. Burung yang nggak dikasih ini, abang nih patah, cetek. Nah, apa tuh patah? Oke, kembali lagi sama saya Bang Eki di channel Bang Eki Foundation. Kali ini gue mau wawancara abang gue sendiri. Abang gue sendiri yang udah lebih dulu punya channel Bang Coki 17. Sebelumnya kan gue udah sempat wawancara dua anaknya yang ada lah pokoknya bisa dilihat di video sebelumnya. Nah kali ini gue mau wawancara papinya nih, papinya yang belakangan channelnya sedikit beloknya itu bukan belok tipis tapi patah. Patah, cuman biar lebih enak kita coba langsung tanya dulu atau kenalan dulu sama orangnya langsung. Mungkin bisa kenalan dulu bang, nama bagaimana, terus halo, mungkin bisa dikasih tahu aja. Oke. Nama channel apa, YouTube-nya apa, boleh. Saya Bang Coki 17. Itu nama channel saya. Di Instagram juga Bang Coki 17. Nah, saya bangun ini YouTube tahun 2014. Lama ya? Wah, udah lama banget. Lama banget. Bukan lama lagi, udah sampai tua. Udah tua. Udah tua tuh. Tua. Jadi gimana awalnya channelnya dibikin tuh untuk apa nih bang? Maksudnya kontennya mengarahnya ke apa? Awal itu konten itu awal tahun 2014 itu banyakan di konten musik. Wih, Lagu-lagu sampai 2019. Nah, memang beliau ini dulunya pemain musik nih, pecinta musik. Dia dulu sempat kalau main drum ya dulu bang ya. Ya dulu main drum, main gubuk-gubukan lah. Main gubuk-gubukan dari gayanya yang ngeselin bisa lah kelihatan deh. Kalau adenya yang ganteng ini kan bisa ketahuan. Dulu main musik juga, gitar, vokal. Dulu megang apa? Gitar sama vokal kan. Oh gitu. Beda band tapi nggak musuhan, saling support dulu. Jadi beliau ini dulu pemain musik ya, hanya memang pecinta aja mungkin ya bang ya. Iya, cuma menikmati aja, menikmati musik lah. Kalau buat jadi benar-benar jadi musisi apa ini kayaknya nggak nyampe kayaknya. Biar yang udah hebat-hebat aja lah. Hebat-hebat aja. Yang mereka memang pantas di situ. Ya, betul. Tapi berjalan waktu kelihatannya kontennya jadi mengarahnya ke sosial nih bang. Itu gimana cerita itu bang? Itu awal 2000 pertengahan, kalau nggak salah pertengahan 2019 saya rubah konten jadi konten sosial. Itu pas zamannya pandemik, udah pandemik berapa bulan ke depan. Pas lockdown ya, awal-awal lockdown. Nah lockdown. Jadi kan banyak orang-orang yang di PHK, banyak orang-orang yang kekurangan. Saya juga sebenarnya sih kekurangan. Jadi saya perhatikan orang-orang daring lah, orang-orang Gojek gitu ya. Karena saya juga pernah dulu jadi tukang Gojek. Sempat jadi ojol juga nih? Pernah jadi ojol. Wah ini catatan nih buat para pengikut atau teman-temannya Bang Coki nih yang nggak tahu bahwa beliau ini sempat jadi ojol juga. Saya pernah jadi ojol dulu. Jadi aku merasakan lah bagaimana susahnya itu nyari rezeki, nyari penumpang apa nyari apa. Jadi aku punya pikiran bagaimana kontenku ini aku bikin konten sosial. Oke. Aku bermain di sosial, aku memberi. Nah, tapi nggak banyak sih aku beri sih.
Karena belum ada supporting atau sponsor ya. Iya. Betul. Ya, buat sponsor. Ini yang kayak gini-gini harusnya dibantu nih. Karena sponsor bantu beliau bantu orang. Ya, betul. Jadi gimana Bang? Terusin Bang. Jadi pas memang udah niat, tapi waktu itu sempat grogi sih. Namanya kita mencari orang itu, tapi kita kan belum kenal. Apakah dia marah, apakah dia senang, apakah dia nangis. Nah, gitu. Jadi pas kita temuin, saya tanya, Bang udah berapa dapat orderan? Saya keluar Bang jam 5 subuh kata dia, cuma dapat 2. Itu awal-awal sebelum akhirnya yang memotivasi untuk bikin konten sosial. Iya, itu setelah saya temukan yang satu orang itu, saya cerita dengan ke dia. Jadi saya kasihan, ya kan. Nah, singkat cerita saya tanya semua. Dia bilang semenjak corona memang penghasilan kita berkurang dan penumpang juga jarang naik. Ya. Naik. Dan seperti GoFood apa segala macam, itu juga jarang katanya. Ya udah, setelah itu aku memberilah sedikit ke dia. Ya. Nggak banyak sih. Aku juga sebenarnya ya duitnya sih nggak ada sih, tapi ya bagi sedikit nggak apa-apa lah buat orang-orang yang kekurangan lah. Mungkin menunjukkan bahwa sesama itu juga masih ada yang masih peduli lah, kita masih peduli. Oke. Gitu. Setelah berjalannya waktu, banyak tuh yang banyak subscribe naik, reward juga naik ya. Nah, pindah sedikit, agak sebenarnya sih bukan pindah sih, melenceng lah sedikit dari konten sosial ke review. Itu kenapa tuh? Maksudnya itu dari konten sosial bukannya ninggalin kan ya? Bukan ninggalin. Itu bagaimana? Itu awalnya, karena saya itu sambil ngopi ya, Bang. Ngopi ya. Kopi hitam ya. Jadi pindahnya itu karena saya itu sudah temannya udah nggak ada. Tapi bukan tim, teman. Sampai sekarang sih saya belum punya tim. Nah, teman saya itu dia udah sibuk dengan kerja dia yang baru, jadi nggak ada lagi megang kamera. Jadi sempat saya coba nge-vlog sendiri, nge-vlog di konten sosial, kayaknya kurang dapat. Kurang pokoknya kita sambil megang handphone, kamera, kita berbagi, kita ngobrol, kayaknya kurang. Ada ribet juga ya? Ribet juga. Ya. Susah juga sih main sendiri sebenarnya. Ya, kita megang sendiri, ngedit sendiri, ngupload sendiri, mikir sendiri, bikin judul sendiri. Semua sendiri. Yang lebih pusing kali ngeditnya kali. Sebenarnya sih kalau ngedit pertama pusing. Ya. Pertama pusing. Setelah selesai ngedit, bikin judul. Bikin judul ini kita enak, judulnya itu yang enak dibaca dan gampang didapat orang, itu yang paling susah. Nggak sampai menyinggung orang yang kita bantu juga ya. Iya. Tapi ada lucunya juga pernah. Iya. Pas di salah satu BKT kalau nggak salah, saya ngupload berbagi ibu-ibu pedagang ya. Jadi memang sih orang-orang sekeliling nggak tahu. Saya bikin konten di situ, saya videoin. Saya kira saya bercanda. Tempat dia nggak terima, ya udah nggak apa-apa. Ternyata saya benar, emang ibu itu emang saya lagi bantu ibu itu di situ. Ya, saya kembali habis dari ini karena saya udah nggak punya teman, saya balik ke review. Banyaklah review yang kayak mobil, burung, makanan, segala macam. Jadi memang tujuannya juga sekalian bantu ngiklanin mereka juga gitu ya? Iya, betul. Di masa pandemi kan betul, pembeli juga berkurang ya begitu? Iya benar itu. Jadi gimana tuh maksudnya selama review bagaimana? Ada enaknya, banyakan enaknya kalau nge-review itu banyak enaknya. Kita nge-review kendaraan, contoh kita nge-review mobil, itu kita coba tuh mobil dari mobil bagus sampai mobil jelek, tapi sayangnya mobil itu nggak dikasih. Berarti kalau review yang lain dikasih nih berarti nih. Kalau kita nge-review makanan, makan dapat, dibungkus juga dapat. Bawa pulang dibungkus nih. Ada berapa orang di rumah dibungkusin. Gitu. Nah, kemarin nge-review burung, tapi nggak dikasih burungnya. Karena mahal. Yang beli lagi dikit mau dikasih. Iya, beli ya. Nah, jangkrik, kalau jangkrik suruh bawa, buat apa jangkrik?
Review jangkrik, kasih jangkrik udah bang, bawa jangkriknya buat apaan? Masih berarti dimakan? harusnya sebelumnya pas nge-review burung dikasih burung, nge-review jangkrik dapat makanan burung kan gitu harusnya ya. Iya, tapi burung itu Cuma nggak karena dikasih. burungnya nggak dikasih, ya udah. Karena awalnya nge-review burung dulu, jadi nggak dikasih burungnya gitu. Sempet juga waktu itu. Ini ada yang menarik nih. Apa tuh? Beliau ini kan abang kandung gua nih. Nah, Beliau ini pernah nge-review ikan cupang pas lagi rame-ramenya. Waktu itu gue tahu dia nggak ngerti nih ikan cupang apa, dia nggak ngerti itu. Jadi dia kan hanya review bahwa di sini ada peternak ya dia bang ya. Iya, Peternak terus segala macam. Beliau ini dikasih blue rim. Dia nggak tahu. Dia foto, gue minta bang, ikan lu buat gue aja bang gitu. oh, iya Wah, iya. udah gue kasih ke Nolan tuh anaknya. Lihat di channel di video sebelumnya ya. Nolan tuh anaknya. Udah gue kasih ke Nolan. "Ih, abang ini nggak tahu itu cupang mahal, itu cupang mati." Iya, pernah sih awal lagi boomingnya cupang blue rim ya. Iya. Saya nge-review di salah satu tempat lah. Saya nge-review. Setelah saya review, saya tanya tuh segala macam. Begitu selesai, saya mau pulang ceritanya. Bang, nih bang, saya kasih 2 blue rim. Namanya apa ya, cupang kan segini. Iya, kecil. Pikiran saya itu cupang itu kayak di Paling- pasar-pasar, paling berapa 5.000, lah, 10.000 ya kan. Duh, nggak usah. Udah buat abang aja nih 2, nggak usah. Nah, karena dia maksa, saya ambil dong 1. Saya bawa 1 ke rumah. Nah, singkat cerita, saya browsing aja. Itu setelah udah mati itu browsing mah kayaknya. Saya browsing ya. Setelah udah mati. Awalnya nggak Saya tahu. browsing harga cupang. Wah, ternyata harganya mahal. Kesel kan ngambil 2 tuh. Nah itu jadi Ada. waktu itu juga gue nyesel datangnya kelamaan ke rumahnya tuh karena dimainin sama Nolan main terus dia juga ya nama anak-anak nggak ngerti Mau mati. mau minta lagi malu. Minta lagi Minta mana? lagi malu ya kan? Aturan review lagi bang, review lagi cara cupang melahirkan gitu harusnya. Itu udah ada sih di video itu udah ada semua. Oh, Jadi iya. percuma ke sana. Oh, salah juga kemarin. Nah, Ya gimana? Nah itu setelah saya pikir-pikir ternyata mahal juga ya. Masih saya kira itu cupang itu masih di bawah cepek lah. Ternyata cupang yang dikasih itu di atas cepek harganya. Ya memang waktu itu Blue Rim pas lagi mahal-mahalnya tuh bang. Blue Rim. Aduh, ya nyesel sebenarnya. Tapi nggak apa-apa lah. Ya, nggak apa-apa. Tuh, ya rezeki dia tuh. Tapi ini masih terus nih. Sebenarnya yang bikin gue tertarik sampai harus podcast abang gue sendiri nih, itu ada. Mungkin kalau orang yang udah ngikutin channelnya beliau nih paham mengikuti awal, oke, sosial. Memang konten-konten yang berbau musik itu dihapus bang ya. Karena memang dulu bikin konten musik juga bukan tujuan serius kan. Bukan. Awal-awal sih. Cuma piseng sebenarnya waktu Ya, itu. iseng. Nah terus Iseng. kesini-sini sosial lah, itu pasti subscribernya mengetahui lah. Masuk review mengetahui. Iya betul. Tapi gua rasa beberapa subscriber abang sama gue juga memahami nih, ada yang tahu-tahu patah. Sosial ke review masih nyambung kayaknya. Masih nyambung. Karena yang di review juga biar mereka makin dikenal orang, banyak Iya, pembeli, betul, itu masih nyambung, ada sosial lah. Tapi nih belakangan ini abang nih patah, cetek Nah, apa tuh patahnya tuh? dari sosial review kontennya lagu anak-anak terus. Gue sempat berpikir ini apa dia nih diancam-ancam sama Nolan nih, bercanda. Diancam, diintimidasi. Wah harus lagu anak-anak lah. Itu bagaimana tuh bang? Maksudnya dari abang bagaimana? Sebenarnya sih bukan. Jadi di masa pandemi ini anak-anak sekarang kan banyak megang handphone semenjak belajar online. Ya benar, setuju. Belajar online. Jadi agar anak-anak itu tidak menonton kayak video-video yang kekerasan, video-video yang tidak cocok lah buat mereka. Nah, saya bikin itu konten anak-anak biar mereka siapa tahu bisa ngelihat konten saya Bang Coki 17. Jadi ada di situ lagu anak-anak. Nah, itu yang pertama. Oh sebenarnya itu yang kedua sebenarnya itu yang kedua. Nah, yang pertama Yang apa, pertamanya itu karena saya itu nggak punya tim. Oh, oke. Belum punya tim. Jadi sementara waktu saya beralih ke konten anak-anak dulu. Ya biar
biar nggak kosong ya. Jadi Iya, biar nggak tetap kosong. Biar ada uploadan aja sebenarnya, biar ada uploadan. tapi ya tetap juga biar memang sih tetap yang lebih utama biar anak-anak tuh ya daripada tonton yang lain ya mendingan tonton channel papinya gitu ya. Iya dong. Orang yang teman-teman yang lain juga boleh. Banyak di sana, Ini banyak di sana. sebenarnya ini masukan juga nih buat youtuber pemula nih, Bang. Ya youtuber kayak kita yang masih pemula nih. Kalau misalnya logika gini, punya anak 5 dibikin lagu anak-anak, anaknya nonton 5-5-nya tuh kan. Anaknya nyuruh teman-teman ya, ini Sama nonton keluarga-keluarganya ya kan. Nyuruh teman-temannya, nih konten papi aku nih lagu selamat Iya. ulang tahun gitu ya. Iya, jangan malu-malu nih tonton nih. Jangan lupa di like, di subscribe ya kan. Iya, benar. Itu juga Nah. jadi gimana ya? Nah, tapi sih nanti juga akan kembali lagi ke sosial karena belum ketemu tim aja atau teman lah yang bisa bantu saya jadi kan. Ya makanya ya berjalannya waktu main di situ aja dulu konten anak-anak. Ya semoga bermanfaat lah buat anak-anak lah. Ya, Benar. Jadi intinya tetap akan kembali ya sebenarnya. kembali. Saya kembali ke sosial. Ya pokoknya apapun tetap kembali ke sosial. Sama enak main sosial. Nah, Ya, jadi kita bisa menolong lah. Nggak harus banyak sebenarnya. Ya, Nggak harus banyak. karena yang dibutuhkan itu sebenarnya perhatian kita ke sesama ya. Ya, Intinya sih kayak gitu ya, maksudnya tetap menjalankan atau kembali lagi ke konten sosial ya. ya konten sosial. Nah, kembali ke sosial. Kalau kembali ke musik kayaknya berat. Berat ya. Yang jago-jago udah banyak ya. Bukan masalah itu, hak cipta sekarang. Ya hak kita. Nah, berat. Hak cipta hak mereka. Jadi kita hargailah mereka. Itu hak mereka itu. Nggak boleh. Bahkan ya kalau bisa mendingan kita cari channelnya dia, kita tontonin terus ya. Nah, ya. Biar mereka juga, karena kita juga melihat bahwa belakangan ini kan musisi-musisi rada kurang Ya. perhatian, Kita apalagi juga harus kita bantu juga lah musisi-musisi lah. setuju. Nah, soalnya mereka kan bikin lagu kan buat menghibur kita. Ya, pokoknya untuk industri musik maju terus lah. Buat para musisi-musisi semoga semakin maju lah, terus karyanya juga semakin diperhatikan. Ya, betul. Luar biasa. Berarti kita juga berdoa nih mudah-mudahan Bang Coki bukan hanya membuat konten dengan teman, tapi ke depan punya tim nih Bang. Rencana. Ya. Tapi belum ketemu timnya. Oke. Nah, belum ketemu timnya. Siapa tahu Bang kalau ada yang mau jadi tim Abang atau mungkin orang-orang di Bekasi nih sekitaran perumahan. Ini alamat lengkapnya mana nih Bang? Wahana Harapan. Wah, siapa tahu yang orang-orang di sekitar sini kan ada yang pengen pengen jadi tim atau juga mungkin pengen konsultasi, mungkin bisa dikasih tahu Bang Instagram Abang tuh, Instagram lengkapnya apa? Instagram Bang Coki 17. Jadi sama kayak YouTube juga tuh, nggak beda jauh. Jadi biar lebih gampang orang nyarinya situ. Nah, buat teman-teman yang mau collab juga nggak apa-apa kita collab, kita ngopi bareng, nggak jadi masalah. Oh iya, ngomong-ngomong collab nih, belakangan nih Abang nih channel Abang banyak collab sama artis ya. Banyak. Ada beberapa artis. Iya. Ke rumah datang ke sini. Ini ya. Datang ke sini ada 4 orang lah dari artis sinetron, penyanyi, anak band juga ada. Yang paling sering saya lihat tuh siapa, yang Bang Denny yang ada kumisan tuh? Oh iya, Denkun, Bang Denkun, dia sering kesini. Iya. Kita sering ngobrol, kita sering ngopi bareng juga Iya, sama tuh dia. dia yang iklan ini Bang ya, apa yang banyak Banyak iklan lah, pokoknya banyak. iklan di Nah. nggak usah kita sebutin ya. Nggak usah. Produk soalnya. Cuman yang mudah-mudahan Belum. Bang Denkum juga proyeknya makin banyak lah. Nah, buat Bang Denkun, mampir sini. Nah, Ya mudah-mudahan makin banyak, dan next bisa lah gua wawancarain dia juga ya di sini ya. boleh, nanti kita telepon dia, kita suruh Bahas. kesini ngobrol-ngobrol. Nah, jadi bagaimana YouTube-nya? YouTube jalan. Jalan ya. Pokoknya buat siapapun teman-teman atau siapa yang pengen ngelihat gua bahas banyak hal, baik itu sosial, edukasi, motivasi, terus juga donasi. Nanti ke depan juga ada donasi karena kita udah gabung dengan beberapa tim dan beberapa organisasi Bang kebetulan. Oh, Jadi di konten Bang Eki Foundation itu juga nanti bahas ini juga terkait situasi negara juga. Tapi dalam konteks yang lebih meluruskan lah, kita nggak oh iya benar. mau memihak siapa-siapa Kita kayak jangan gitu. ini
pecah belah lah. Jangan Ya, memperkeruh lah. Intinya ya mudah-mudahan ke depan kayak gitu Bang ya. ya, betul. Jadi paling nggak hari ini rasa penasaran gue udah terjawab, dan mungkin ini juga jadi rasa penasaran subscriber abang bahwa Bang Coki 17 itu tetap akan bermain di sosial. Tetap. Konten anak itu hanya lebih ke mengisi kekosongan. Kekosongan. Dan juga untuk memang untuk anak juga ya, biar Untuk dia anak. daripada lihat yang lain-lain kan. Nah, ya untuk anak dan untuk anak-anak seluruh Indonesia. Catat tuh, yang punya anak tonton aja Bang Coki 17. Ya, jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Oke. Bang, sebelum kita tutup Bang, mungkin Ya. Abang ada pesan-pesan untuk masyarakat. Oh, ada. Atau untuk orang-orang yang juga pengen bikin konten YouTube. Oh iya. Mungkin. Jadi buat teman-teman yang berkarya, jangan putus asa dan jangan berhenti, tetaplah berkarya sampai kamu bisa dan sampai kamu berhasil. Jangan sampai bosan, tetap berkarya, maju terus. Dan buat channelnya Bang Eki Foundation. Bang Eki Foundation, maju terus dan sukses Amin. terus. Viewernya semakin naik dan subscribe-nya Amin. juga semakin naik. Begitu juga dengan Bang Coki 17. Oke, akhir kata yang pasti jangan lupa untuk tetap ikuti Bang Eki Foundation, dan dari kita berdua semoga apa yang kita lakukan dan juga teman-teman lakukan selalu menjadi berkat untuk banyak orang. Amin. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya.